Pemirsa, ada tanda Joko Widodo memihak PSI dan Paslon 02. Jika itu semakin nyata, apakah ada dampaknya secara hukum tata negara? Jika Joko Widodo semakin terlihat berpihak, terstruktur, sistematis, dan masif, dan menggunakan bansos dan berbagai hal lainnya untuk memihak pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 02, apa dampaknya bagi proses pemilu dan demokrasi? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Sore Mbak Eva Undo, teman-teman sekalian. Mas Ferry, tanda-tanda presiden memihak paslon capres-cawapres dan partai tertentu makin jelas, makin terang-terangan. Apa dampaknya secara hukum tata negara? Ya, prinsipnya sebenarnya presiden dan wakil presiden memang punya hak untuk berkampanye. Tetapi harus dalam dua logika syarat, dua elemen. Pertama, dia maju sebagai petahana. Tidak mungkin seorang petahana presiden mencalonkan untuk periode kedua dilarang berkampanye. Jadi demi hak presiden harus dipenuhi. Tetapi sebagai presiden dan memiliki kekuasaan yang besar, dia harus dibatasi. Oleh karena itu, lahirlah ketentuan yang mensyaratkan kalau dia maju kembali dan berkampanye harus satu, cuti, dua, tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden yang sudah 2 periode juga masih diperbolehkan kampanye sepanjang calon yang dia dukung adalah kader partai atau calon presiden yang diusulkan oleh partai yang sama. Nah, sayangnya dalam konteks kasus Presiden Jokowi ini kan khusus ya. Ini bagi saya yang pertama di dunia ya, ada presiden yang berkampanye untuk memilih calon presiden dari partai yang dia sebagai anggotanya. Sebagai kader PDIP, dia malah mengkampanyekan kader partai lain. Nah, di sinilah letak kekacauannya. Karena logikanya ketika pola pemilu presiden yang berakhir masa jabatan ini dibentuk, pembentuk gagasannya memikirkan agar presiden tidak menggunakan atau menyimpangkan kekuasaannya demi kepentingan partai. Oleh karena itu dia cuti dan kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dia adalah kader partai, tidak mungkin dia berbeda dengan partainya. Nah, Pak Presiden Jokowi ini total sesuatu yang baru. Ini endemik lah katakan begitu ya, satu-satunya terjadi dan tidak tepat presiden kemudian berkampanye untuk kepentingan lain. Saya melihat ada beberapa kemungkinan. Satu, karena memang presiden lebih mengedepankan kepentingan anak dan keluarganya, sehingga dia terpaksa mau tidak mau karena kepentingan anaknya kemudian berkampanye. Padahal kalau presiden menyimak ketentuan-ketentuan lain, undang-undang yang lain, misalnya pasal 5 angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Penyelenggara negara termasuk di dalamnya presiden punya kewajiban untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas negaranya dan tidak boleh mengambil keuntungan yang berkaitan dengan kroni dan keluarga. Nah, pada titik ini ketika dia mengabaikan tugas negara hanya untuk mengkampanyekan anaknya, pada dasarnya presiden telah mengabaikan kepentingan yang lebih besar, kecuali karena dia petahana atau karena mendukung partainya sendiri. Nah, kita melihat ini sudah sangat nepotis ya, karena presiden rela meninggalkan tugas-tugas negara. Yang kedua yang perlu diperhatikan, pada dasarnya ketentuan di dalam undang-undang pemilu itu melarang pejabat negara secara umum kemudian untuk berkampanye, kecuali untuk presiden yang kembali lagi bahwa dia petahana atau tugas partainya. Nah, di sisi inilah yang menurut saya ada dampak ya. Pertama, timbulnya kerusakan dalam demokrasi internal partai, terutama proses kandidasi, bahwa kader-kader partai tidak seutuhnya
setia dengan partai. Suatu waktu demi kepentingan politik sesaat, dia akan lompat ideologi. Nah, problematikanya adalah ideologi untuk memenangkan jabatan saja, Baik, bukan ideologi untuk memperkuat partai dan iya. membangun demokrasi di internal partai. Mas Ferry, itu adalah dampak untuk partai politik. Bagaimana dengan dampak untuk publik dan demokrasi itu sendiri? Ya, dampaknya tidak mungkin juga ya, karena yang terlibat adalah anak presiden, sulit hukum itu ditegakkan dalam proses kepemiluan kita dengan benar. Azas pemilu itu kan jujur dan adil. Adil ini berarti presiden, karena kontestannya adalah anaknya sendiri, ada konflik kepentingan, mestinya presiden adil untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon. Karena bagaimanapun dia akan terjebak konflik kepentingan. Kedua, adil dalam hal perilaku, baik perilaku yang akan ditunjukkan presiden maupun bawahannya yang tersebar dari pusat hingga daerah. Kalau kita lihat, kalau anak presiden melakukan pelanggaran kampanye atau pelanggaran hukum kepemiluan, maka siapa yang akan benar-benar mengadilinya, menghukumnya? Karena kalau dilihat Bawaslu, di dalam Bawaslu itu ada sentra gakumdu, ada polisi dan kejaksaan. Bukankah kejaksaan dan kepolisian adalah bawahan presiden? Bagaimana dia menegur anak presiden? Di titik inilah karena asumsi kita melihat bahwa ini tidak adil, maka hukumnya menghendaki agar presiden tidak kemudian cawe-cawe hanya untuk kepentingan memenangkan anaknya. Padahal itulah ruang terjadinya nepotisme, di mana anak lebih didahulukan dari kepentingan negara. Baik. Mas Ferry, saat betul-betul nanti Joko Widodo turun gunung untuk berkampanye, bagaimana dengan aturan cutinya? Ini kan seolah seperti formalitas saja ya, karena ramai juga di perbincangan publik, Joko Widodo izin cuti kepada dirinya sendiri sebagai presiden. Ya, itu pada dasarnya sudah ada aturannya, dengan sendirinya nanti dia akan menyampaikan kepada menteri terkait, bisa Mensesnek dan yang lain. Nah, dia yang akan mengatur proses cuti presiden. Tetapi memang janggal ya, karena presiden ini mau cuti bukan terkait kepentingan dia maju sebagai petahana, tapi kepentingan anaknya. Bahasa surat cuti dan alasannya itu seperti apa? Apakah disebutkan agar dia akan menjalankan relasi keluarga sehingga dia harus meninggalkan kerja-kerja negara? Nah, bagi saya ini juga menjadi cacat politik kita di masa depan, karena Pak Presiden Jokowi membangun tradisi bernegara dan berpolitik yang buruk. Untuk urusan cuti saja kita berdebat, masa ada orang cuti minta izin kepada dirinya sendiri, tentu akan dipenuhi. Padahal untuk cuti itu kan harus memenuhi berbagai kriteria kepatutan dan kepantasan. Sayangnya sejauh ini presiden juga tidak memperlihatkan bagaimana dia secara terbuka memperlihatkan bagaimana surat cutinya itu. Baik, soal cuti kemudian soal aturan tidak menggunakan fasilitas publik ya. Bagaimana dengan pengamanan presiden yang melekat? Bukankah itu juga fasilitas negara? Ya, karena memang konsepnya adalah presiden petahana yang akan mendukung proses pencalonannya dalam kampanyenya sendiri. Sehingga karena ini ada fasilitas negara dan soal cuti itu harus dilakukan agar dia tidak menjalankan kekuasaannya demi kepentingan jujur dan adil. Jadi karena dia mau maju. Tetapi soal keamanan, karena logika dia adalah presiden, maka memang ada standar yang kemudian dikecualikan. Pengecualiannya yaitu soal keamanan, dan itu memang wajar di seluruh dunia juga begitu. Saya pikir kita tidak boleh terjebak ke perdebatan bagaimana dengan fasilitas keamanan, karena memang lumrahnya dia masih presiden, dan kalau dia terancam itu keamanan negara. Makanya tugas dia cuti itu adalah soal kepentingan negara.
Nah, lain hal kalau Presiden Jokowi mendukung anaknya, tugasnya jadi sumir atau bias gitu ya, menjadi tidak sekedar urusan bernegara sebagai dia seorang presiden, tetapi menjadi urusan anak dan kepentingan keluarganya. Baik, kemudian muncul juga kekhawatiran di publik soal penggunaan alat negara, soal penggunaan fasilitas negara untuk pemilu. Bagaimana Presiden Joko Widodo harus menjawab soal kekhawatiran publik ini? Presiden tidak akan mampu menjawab kekhawatiran itu karena mau tidak mau ya itu embodied ya di dalam kewenangan dan kekuasaannya. Dia pergi kemanapun, dia adalah presiden, walaupun dia mengkampanyekan orang lain gitu ya. Maka seluruh pejabat daerah, ya, fasilitas dan segala macamnya, mau tidak mau akan mengiringi dirinya. Dia tidak bisa cegah itu. Dia tidak akan bisa memisahkan dirinya ya. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jokowi sebagai ayah dari seorang anak. Pada titik itulah percampuran bauran berbagai status itulah terjadi konflik kepentingan itu. Nah, mestinya Presiden memang menghindari sakwa sangka soal konflik kepentingan itu dengan tidak terlalu jauh menunjukkan keberpihakannya. Kita tidak bisa mengurus hatinya ya, karena dia sebagai ayah tentu dia akan berpihak kepada anaknya. Tetapi yang diurus adalah soal ruang-ruang negara yang dia punya sikap etis untuk kemudian menjauhkan itu bagi keuntungan terhadap anaknya. Baik, ruang-ruang negara harusnya dijaga ya dari konflik of interest. Terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu.